eh, semakin memotivasi Pak Said ya untuk bisa juga lebih aktif. Dan terima kasih kepada adik-adik yang sudah bergabung, ada 13 orang yang sudah standby. Ya. Selebihnya mungkin masih petik ya. Mau berpartisipasi, menunggu jaringan atau dan lain sebagainya. Tidak ada masalah ya. Ya hari ini sebelum minggu depan kita diskusi kelompok, kita tuntaskan dulu hari ini tentang profesionalitas atau ada yang menyebutnya profesionalisme guru PAI dalam pembelajaran. Guru PAI dikatakan efektif pembelajarannya apabila apa. Oke, jadi kita bicara sekarang salah satu dari profesionalitas itu adalah efektivitas pembelajaran yang dikembangkan oleh seorang guru PAI di dalam pembelajaran atau di dalam kelas. Sambil menunggu yang lain dulu. Sebab selama ini ada kecenderungan pembelajaran itu monoton ya. Jadi menjemukan, anak-anak itu jenuh. Kita tidak bicara kampus ya, tapi kita bicara di proses pembelajaran di sekolah, baik di pendidikan dasar maupun di pendidikan menengah. Sampai nanti di perguruan tinggi. Seperti apa proses pembelajaran PAI di perguruan tinggi? Oke, jadi kesan selama ini satu tadi monoton. Monoton itu artinya pembelajarannya kayak gitu-gitu aja. Gurunya tidak melakukan berbagai lompatan-lompatan dalam pembelajaran. Misalnya bahan ajar tidak dikemas demikian rupa, oke? Metodenya juga tidak bervariasi, cenderung duduk saja, membacakan atau menjelaskan apa yang ada di dalam teks, ya. Tidak melakukan manajemen kelas, misalnya jalan-jalan, ya, bertanya kepada muridnya, okay. Diskusi ringan dengan kelompok kecil, ya ketika dia menjumpai muridnya mungkin 2-3 orang diajak komunikasi, itu namanya diskusi ringan, ya, seputar permasalahan-permasalahan pembelajaran di kelas. Jadi, kemudian karena gurunya tidak bermedia, akhirnya kelas itu jenuh. Siswa cenderung jenuh, terlalu capek karena dia hanya menampung informasi. Jadi ternyata kalau pembelajaran itu tidak mengedepankan HOTS, tidak mengedepankan higher order thinking skill, maka anak cenderung menjadi penampung informasi saja. Okay. Karena saking banyaknya informasi yang disampaikan oleh gurunya, nah, anak tadi menjadi jenuh, menjadi bosan. Nah, padahal kalau hot semestinya mengajak dia untuk berpikir kritis, menganalisis, mengevaluasi. Terima kasih sudah bergabung. Mengevaluasi bahkan sampai meng-create sesuatu. Jadi menciptakan sesuatu. Karena HOTS itu anak sudah dikatakan memiliki kemampuan HOTS apabila minimal C4. C4 itu adalah kemampuan menganalisis. Nah, bagaimana dia mau menganalisis? Orang gurunya tidak pernah memberi kesempatan dia untuk berpikir. Oke, karena metodenya monoton. Tidak bervariasi, tidak ada digital literasi misalnya. Oke, nah bagaimana dia mau mengevaluasi sesuatu dalam hal ini adalah
bahan ajar, dan kalau dia sendiri tidak atau belum akrab betul dengan materi yang disampaikan. Kenapa? Misalnya tidak menggunakan PBL, problem based learning. Nah, kalau PBL kan berarti dia disuruh menemukan, mengkaji masalah. Berarti kan dia mengevaluasi hal-hal yang ada seputar pembelajaran. Nah, kalau kemudian gurunya mengajak diskusi dan memerintahkan dia untuk merumuskan hasil diskusi, berarti kan ada kreasi, ada ciptaan dia. Ciptaan dia itu apa? Bahan untuk dia menyampaikan diskusi atau presentasi itu kan produk. Bisa dalam bentuk mind map, bisa dalam bentuk esai, bisa dalam bentuk outline, terserah. Yang penting dia berkreasi, menciptakan sesuatu untuk dipresentasikan, untuk disampaikan di kelas. Nah, itu tidak terjadi kalau guru atau pembelajaran itu tidak efektif. Maka kita sekarang ditantang untuk mewujudkan satu pembelajaran yang efektif. Itu seperti apa? Guru dikatakan efektif apabila apa? Dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan atau sharing screen dulu. Jadi ini kaitannya dengan kompetensi profesional. Di kompetensi profesional. Nah, di sini guru dikatakan efektif atau pembelajaran dikatakan efektif apabila gurunya satu memiliki kemampuan yang hubungannya dengan iklim belajar. Saya ulangi, kemampuan dengan iklim belajar. Bagaimana dia dengan skill yang dia miliki mampu menciptakan suasana belajar yang menarik, tidak membosankan, tidak menjenuhkan, tidak membuat anak tidur, tidak termotivasi. Jadi efektif apabila pembelajaran PAI dikatakan efektif apabila gurunya memiliki kemampuan yang berhubungan dengan iklim belajar di kelas. Iklim itu suasana belajar di kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, pembelajaran dikatakan efektif. Ini dari sisi guru ya, karena kita belum bicara dari sisi siswa. Pembelajaran dikatakan efektif apabila gurunya memiliki kemampuan. Kemampuan dalam apa? Yang berhubungan dengan strategi mengajar, dalam pembelajaran. Jadi dia paham betul bagaimana membuat sebuah perencanaan yang matang itu, bagaimana mendesain bahan ajar itu. Maka nanti ketika Anda kuliah bahan ajar, mata kuliah itu namanya mata kuliah keterampilan, maka Anda harus menuntut dosen untuk bagaimana kuliah itu agar berjalan secara efektif dengan melakukan banyak kegiatan-kegiatan. Mendesain, bukan mendengarkan seperti kata Pak Said ini, tidak mendengarkan ceramah, tidak, tapi mendesain sesuatu. Karena mata kuliahnya adalah mata kuliah keterampilan. Kalau mata kuliah hari ini, ya mata kuliah pengetahuan, wawasan. Meskipun nanti dalam diskusi ada beberapa hal yang saya minta kalian untuk meng-create sesuatu. Keterampilan ada hubungannya dengan keterampilan. Yang ketiga, kapan pembelajaran PAI itu dikatakan efektif? Pembelajaran PAI dikatakan efektif apabila gurunya memiliki kemampuan. Kemampuan dalam hal apa? Memberikan umpan balik dan penguatan. Jadi kalau ada anak yang merespon, dia pandai betul mengolah. Memberikan umpan balik feedback itu pandai betul. Meskipun dia menggunakan metode ceramah misalnya, tapi dia mampu memberikan penguatan, stressing. Jadi dalam 8 keterampilan mengajar itu ada keterampilan khusus untuk keterampilan memberi penguatan. Bagaimana seorang guru memberikan penguatan terhadap materi-materi pokok atau poin-poin penting yang harus dikuasai oleh anak didik hubungannya dengan tujuan
pembelajaran. Misalnya dengan intonasi, seperti yang tadi saya lakukan itu, ya. Misalnya dengan stressing di bahasa, okay? Diksi yang digunakan, misalnya dengan memberi motivasi kepada si Fulan, temannya atau apa maksudnya peserta didik yang mampu berespon. Betul itu. Apa yang Anda sampaikan persis seperti yang diharapkan oleh Pak Guru misalnya atau Bu Guru. Kenapa? Karena begini. Itu namanya memberi penguatan. Nah, keterampilan ini wajib dimiliki oleh kalian nanti ketika kalian terjun PPL. Karena penilaian, salah satu penilaian keterampilan mengajar itu adalah keterampilan memberi penguatan dan keterampilan memberi umpan balik. Jadi bahasa-bahasa terima kasih, okay? Saran yang sangat menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut. Ini kan penggunaan diksi yang luar biasa, bagaimana memotivasi teman-teman yang lain dengan memberikan penghargaan kepada si Fulan. Atau teman kita tadi sudah menyampaikan satu hal yang luar biasa menurut pandangan bla bla bla. Mungkin ada di antara kalian masih yang juga punya pemikiran lebih, atau punya pemikiran yang senada, atau punya gagasan yang luar biasa yang perlu kami dengarkan dalam kesempatan kali ini. Nah, itu namanya keterampilan memberi penguatan, menggunakan diksi. Itu jarang dilakukan oleh guru-guru PAI. Sehingga sekolah itu kelas itu tidak hidup. Monoton. Meskipun ceramah, tapi kalau kemampuan berbahasa, kemampuan suara, kemudian menggunakan diksi-diksi yang tepat, itu bisa memotivasi peserta didik untuk hidup, untuk menghidupkan kelas. Jadi yang ketiga, pembelajaran PAI dikatakan efektif apabila guru memiliki kemampuan yang berhubungan dengan pemberian umpan balik dan penguatan. Penguatan itu namanya stressing. Katakanlah misalnya tujuan pembelajaran yang pertama titik agar anak begini. Maka itu harus diperhatikan. Pada saat seperti apa hal itu harus diberikan penguatan. Materinya itu diberikan penguatan. Misalnya gurunya terlupa. Tapi ketika terjadi dialog, terjadi dialog di kelas, kemudian dia ingat bahwa salah satu tujuan yang harus dia capai adalah begini, maka itu harus diberi penguatan. Karena zamannya sekarang, sebelum guru mengajar, memberikan materi, guru harus menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya apa. Nah, jadi kalian nanti harus seperti itu. Misalnya, baik adik-adik, minggu lalu kita persepsi dulu. Minggu lalu kita sudah menyampaikan banyak bla bla bla. Mungkin ada di antara kalian yang bisa mengulang, apa yang sudah kita pelajari minggu lalu dengan bahasa mereka. Itu namanya persepsi. Gali dulu. Nah, setelah itu selesai, baru kita masuk ingin menyampaikan materi. Sebelum menyampaikan materi, sampaikan dulu tujuan pembelajaran. Masih terkait dengan materi yang lalu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah menyampaikan apa pembahasan. Misalnya, saya misalnya keterampilan membuka pelajaran. Nah, keterampilan membuka itu juga menjadi penilaian. Katakanlah begini, adik-adik, ada nggak yang tidak pernah ke pantai? Bahasa saya lihat, ada nggak yang tidak pernah ke pantai? Tunggu sebentar. Lihat penggunaan diksinya. Ada nggak yang tidak pernah ke pantai? Katanya, ternyata ada. Ada nggak yang tidak pernah melihat pantai? Pertanyaan kedua. Ternyata tidak ada. Di mana kalian menemukan itu? Saya baca di sini. Saya lihat di sini. Saya melihat tayangan ini segala macam. Baik. Apa yang biasanya dilakukan anak-anak ketika di pantai? Masing-masing menyampaikan. Nah, ketika ada poin yang pas dengan materi kita, respon itu dengan cepat.
Baik, betul sekali. Hari ini kita akan membahas tentang, misalnya tentang, bagaimana begini. Kan itu namanya keterampilan membuka, tidak kemudian langsung. Baik adik-adik, materi kita hari ini adalah berwudu. Itu namanya tidak memiliki keterampilan membuka pelajaran. Kalau saya masuk menjadi supervisor, out itu selesai. Okay. Jadi kalian sebagai calon guru yang akan mengembangkan pembelajaran efektif, harus tahu keterampilan membuka pelajaran itu. Nah, contoh tadi, menggiring ada agar dia menemukan sesuatu. Apalagi, misalnya ketika biologi, saya katakanlah saya ngajar biologi, atau saya ngajar PAI waktu sholat misalnya. Nah, ternyata, ada langgarnya nggak di sana? Nggak ada. Atau, ada. Ramai nggak orang di sana? Enggak. Nah, hari ini kita akan bahas itu. Kenapa orang cenderung meninggalkan sholat ketika di tempat keramaian? Misalnya, itu keterampilan membuka pelajaran yang harus kalian asah dari sekarang. Oke? Bisa dipahami ya? Jadi yang ketiga, yang keempat, jadi apa ukuran atau standar dari pembelajaran yang efektif dalam konteks guru? Yaitu pembelajaran PAI dikatakan efektif apabila gurunya, ini kan dalam konteks guru ya, apabila gurunya memiliki kemampuan meningkatkan banyak hal. Kalau di sini ya, misalnya meningkatkan kemampuan diri seorang gurunya sendiri. Jadi memiliki kemampuan untuk meningkatkan dirinya. Memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuan anak didiknya. Itu kemampuan peningkatan diri. Ketika ada anak murid yang misalnya susah tidak mampu secara verbal berbicara, menyampaikan gagasan, ini harus ditumbuhkan kemampuan dia untuk menyampaikan secara verbal itu, termasuk gurunya. Dia dikatakan efektif apabila dia sendiri punya kemampuan untuk meningkatkan siapa dia. Minggu lalu pertemuan pertama kesan begini. Nah, minggu kedua dia paham betul karena dia melakukan refleksi. Jadi guru hebat itu selalu melakukan refleksi. Refleksi itu apa? Perenungan. Setelah dia mengajar, dia merenungkan. Oh, di mana ya letak kesalahan? Kalau kita bicara salah benar, atau di mana ya letak kekurangannya? Kalau kita orientasinya adalah kurang lebih. Oh, mungkin sayanya terlalu terburu-buru dalam menyampaikan. Nah, nanti minggu depan dikurangi. Itu namanya peningkatan. Oh, mungkin saya tidak pernah memberi kesempatan kepada anak-anak didik untuk mengamati tayangan digital literasi, itu kan begitu. Terlalu cepat misalnya. Media itu terlalu cepat dipindahnya. Belum sempat ada berpikir, langsung pindah lagi. Nah, itu namanya refleksi, renungan untuk mengetahui strategi apa yang harus dilakukan untuk melakukan peningkatan. Jadi adik-adik sekalian, ini baru satu. Profesionalitas diukur dari sisi efektivitas pembelajaran. Dari sisi guru, maka dalam kompetensi guru PAI, efektivitas yang tadi kita sebutkan termasuk dalam hal kompetensi profesional. Jadi kompetensi profesional. Apa sih kompetensi profesional itu? Kompetensi profesional ini ada di sini adalah
Guru dikatakan memiliki kompetensi profesional apabila dia memiliki pengetahuan yang luas pada bidang studi yang diajarkan. Oke? Mampu memilih dan menggunakan berbagai metode mengajar di dalam proses belajar mengajar yang diselenggarakan. Jadi hubungannya dengan penggunaan bahan ajar, pengembangan bahan ajar, penggunaan dan pemanfaatan media. Penggunaan dan pemanfaatan itu beda. Oke? Kalau penggunaan itu tidak pakai ukuran. Tapi kalau pemanfaatan itu ada standar. Ada tujuannya. Sesuai dengan, misalnya kasih pisau. Kalau digunakan bisa bunuh orang. Tapi kalau pemanfaatan pisau dalam proses pembelajaran, nah untuk apa? Jadi penggunaan dan pemanfaatan media, kemudian memilih dan menerapkan metode yang bervariasi. 3 sudah? Oke. Terakhir, mengembangkan pola dan model pembelajaran dengan pendekatan-pendekatan spesifik. Ada berapa itu? Ada 4. Ya. Jadi sekali lagi, guru PAI dikatakan memiliki kemampuan, menunjukkan kompetensi profesional apabila memiliki pengetahuan yang luas, oke, pada bidang studi yang diajarkan. Misalnya Quran hadis, ya, Quran hadis harus dikuasai betul-betul. Rumpun PAI itu kan banyak. Ya. Misalnya ketika Anda nanti ngajar di sekolah di SMP, katakanlah ada 2 guru PAI di situ, kan bisa berbagi. Ibu ngajar Quran hadis dan sejarah, saya ngajar fikih dan akhlak, misalnya kan begitu, bisa dibagi couplingnya. Nah, tergantung pembicaraan. Kalau tidak bisa dibagi couplingnya, ya sudah, berarti semua rumpun PA itu harus dikuasai. Ada fikihnya, ada sejarahnya, ada akidah akhlaknya, ada Quran hadis. Jadi kemampuan membaca Qurannya harus oke, menulisnya juga harus dari sekarang sudah disiapkan bagaimana menulis huruf hijaiyah yang benar, jangan sampai ketika PKL ada kesulitan. Kan? Jadi memiliki pengetahuan yang luas pada bidang studi yang diajarkan. Memiliki kemampuan mendesain bahan ajar. Kan sumber pembelajaran itu kan banyak sekali. Ada yang didesain, ada yang dimanfaatkan. Yang tadi kita sebut dimanfaatkan. Parkir bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Kalau kita ingin mengajarkan kepada anak perilaku hidup tertib, misalnya, kan begitu. Bisa dilihat dari bagaimana dia mengatur kendaraan. Itu menjadi sumber belajar. Ya. Kantin bisa menjadi sumber belajar yang dimanfaatkan ketika misalnya kita bicara bagaimana melayani tamu, melayani pengguna, maksud saya pelanggan yang baik, bagaimana menjadi pelanggan yang baik juga ketika ada orang lain juga ingin menggunakan, memanfaatkan tempat yang sama, bisa berbagi atau tidak. Nah, itu menjadi sumber belajar yang luar biasa. Jadi mendesain bahan ajar. Yang berikutnya adalah menggunakan dan memanfaatkan media. Kan media banyak sekali. Nah, sudah ketemu materinya didesain menjadi bahan ajar, oke? Bahan ajar itu kemudian dikemas menggunakan media, memanfaatkan media, misalnya PPT, PowerPoint, misalnya video, nah, itu kan medianya, memanfaatkan media yang ada. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah menerapkan metode yang bervariasi. Kapan kita menggunakan jigsaw, kapan kita menggunakan power up to, kapan kita menggunakan cut sort, sortir kartu, sesuaikan dengan materi. Yang terakhir adalah mengembangkan pola model pembelajaran dengan pendekatan khusus, pendekatan spesifik. Misalnya, kita ingin mengembangkan model pembelajaran discovery learning. Okay. Nah,
pendekatannya saintifik. Nah, seperti apa itu? Nah, karena dalam dunia pendidikan agama Islam saat ini, kita mengenal ada namanya TPEK. TPEK itu adalah penggunaan teknologi. Okay. Teknologi pembelajaran. Yang kedua, kita mengenal namanya ABCD. Nah, jadi kalau misalnya seorang guru ingin mendesain tujuan pembelajaran, maka saya selaku misalnya supervisor harus melihat ada A-nya enggak, ada B-nya enggak, ada C-nya enggak, ada D-nya enggak. A itu apa? Audiensnya. Audiensnya siapa? Nah, harus ada unsur audiensnya. Audiensnya siapa? Siswa. Okay. Maka tujuan pembelajaran harus mencantumkan siswanya, peserta didiknya, agar peserta didik. Berarti ketemu A-nya. B-nya apa? Behavior. Behavior. Apa sikap yang diharapkan dari pembelajaran itu? Ada nggak di situ? Agar siswa memiliki titik-titik-titik. Kemampuan apa? Ada B-nya. Ada C-nya nggak? Ada kondisinya tidak di situ. Kondisi itu biasanya terkait dengan metode plus penggunaan pemanfaatan media yang disebut dengan TPEK tadi. Terakhir ada D-nya enggak? Ada degree-nya tidak? Degree itu standar. Misalnya kalau anak didik diharapkan memiliki kemampuan, keterampilan, misalnya menyajikan hasil diskusi dia, itu harus ada dengan misalnya dengan leluasa. Nah, itu namanya dengan leluasa, itu namanya degree-nya. Oke? Okay? Jadi tidak kaku dia dalam menyampaikan hasil diskusi. Nah, itu namanya degree, D. Nah, ternyata ini hal yang praksis yang harus kalian persiapkan ketika nanti akan PKL, menjadi calon guru atau guru magang. Ya. Nah, jadi apa saja indikator dari kompetensi profesional selain pembelajaran efektif tadi? Yang pertama adalah menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi. Nah, tadi itu memiliki pengetahuan yang luas. Jadi dia paham betul dengan kurikulum. Okay? Tidak hanya dengan kurikulum, tapi dengan keilmuan yang menjadi bidang studi dia. Maka saya tidak bosan-bosan selalu menyatakan guru hebat itu adalah guru beyond text, yaitu guru yang melampaui kurikulum. Jadi gurunya itu tidak boleh digenggam oleh kurikulum. Tidak boleh gurunya terpaku kepada materi. Nah, yang kedua indikatornya adalah menguasai struktur dan metode keilmuan. Ini ada peringatan, sekarang Zoom-nya beda. Waktu tersisa untuk Zoom hanya 9 menit. Sekarang ini sudah dibatasi lagi nih, makanya saya harus memanfaatkan betul-betul. Jadi adik-adik tinggal 10 menit lagi kita, nanti kalau bisa diperbaharui, kita perbaharui. Ya. Tolong dicamkan baik-baik. Yang kedua, menguasai struktur dan metode keilmuan. Tadi itu. Jadi kan kurikulum itu kayak anatomi tubuh. Ya. Bagian kepala itu apa? Kan kognisinya, pengetahuan. Bagian sini namanya heart-nya, spiritual,
spiritualitas, afeksinya, kan? Body ini namanya skillnya, keterampilannya. Nah, itu anatominya, anatomi keilmuan itu seperti itu. Baik, itu tadi profesionalitas guru PAI dalam pembelajaran dilihat dari kompetensi profesional. Kita lihat kompetensi yang lain. Ada yang namanya kompetensi sosial. Jadi ternyata profesionalitas guru PAI itu tidak hanya tergantung kompetensi profesional. Oke? Karena menjadi guru itu substansinya adalah menyampaikan, berkomunikasi. Siapa yang diajak berkomunikasi? Manusia. Berarti harus juga kita bicarakan, kita lihat dari sisi kompetensi sosial. Kompetensi sosial itu apa sih? Kompetensi sosial itu merupakan kemampuan ya untuk berkomunikasi secara aktif dengan siswa. Oh, ternyata di sekolah itu tidak hanya siswa. Untuk guru berkomunikasi, ada tenaga kependidikan, ada teman sejawat, pendidik, ada masyarakat sekitar, namanya stakeholders, yang pengguna. Paling kecil adalah orang tua murid. Berarti kemampuan berkomunikasi secara lisan itu menjadi salah satu ukuran. Seringkali kompetensi profesionalnya sudah bagus, tapi kompetensi sosialnya kurang bagus. Misalnya, karena dia terlalu aktif memanfaatkan media, dia lupa bahwa di hadapan dia ada manusia yang namanya anak didik. Sementara anak didik itu perlu diperhatikan, perlu diajak berkomunikasi. Dan saking asiknya dengan media, lupa dengan anak didik. Sehingga tidak ada waktu untuk dia berkomunikasi, berdialog dengan anak didiknya. Setelah selesai dia materi, baru dia kembali ke anak didiknya. Padahal guru hebat itu kan setiap tayangan yang dia tayangkan, di situ dia harus mampu berkomunikasi. Secara lisan. Misalnya, minta kepada salah seorang, coba tolong bantu Bapak. Nomor 1 itu apa? Baca dulu apa substansi. Itu namanya kemampuan berkomunikasi secara lisan. Mengajak anak terlibat. Oleh karena itu ada ukurannya. 1, berkomunikasi lisan, tulis atau isyarat secara santun. Nah, kayak misalnya, menggunakan ini isyarat, maksudnya jangan, atau tambah lagi, misalnya hebat, terima kasih, itu kemampuan berkomunikasi dengan gesture, dengan isyarat. Yang kedua, menggunakan teknologi IT, informasi teknologi. Nah ini contoh medsos, media sosial yang bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, dan lain-lain. Jadi tidak kemudian mengucilkan anak didik atau mengisolasi dirinya. Mentang-mentang dia adalah guru, tidak peduli dengan anak didik di sekitar dia. Justru guru hebat secara sosial ini adalah mereka yang kalau sudah di sekolah tidak hanya ngendon, tidak hanya asik duduk di ruang guru saja, tapi dia juga berjalan-jalan, berkomunikasi, melihat perkembangan anak didik, komunikasi dengan peserta didik, komunikasi dengan kalau ada orang tua yang datang, diajak berkomunikasi. Nah, dan seterusnya. Oke. Sekarang yang ketiga, tidak hanya kompetensi sosial yang menentukan, ada juga kompetensi kepribadian. Ya, dia harus mampu mencerminkan sosok yang mantap, sosok yang stabil, sosok yang dewasa. Jadi kepribadiannya itu utuh. Tidak berkepribadian ganda, tapi utuh. Indikatornya
Satu, misalnya menampilkan penampilan sebagai pola panutan. Nah, ini yang paling penting. Karena dia itu yang dituju, yang ditiru. Maka bagaimana dia menjadi panutan? Memilih diksi, agar muridnya nanti kalau berbicara juga diksinya bagus. Tidak menyakiti orang lain, tidak menghina orang lain, pemilihan kata-kata itu tepat, efektif, sampai menyentuh touching dia. Itu namanya menjadi panutan. Tidak hanya di kelas, tapi juga di luar kelas. Ada saja guru-guru hebat itu yang tidak peduli dengan ini. Oke, misalnya dia pukul-pukul meja, gebrak-gebrak meja, karena ada siswanya mungkin jawabannya kurang memuaskan. Nah, ini kan tidak menunjukkan kepribadian yang stabil. Oke, kadang-kadang persoalan di rumah dibawa masuk. Nah, ini juga menjadi hal, menjadi persoalan. Nah, terakhir, karena nanti Anda boleh lihat sendiri. Ternyata ada kompetensi yang juga sangat menentukan, yaitu kompetensi pedagogi. Anak didik itu siapa? Pemahaman tentang peserta didik. Oh, dia ini kan manusia seperti saya. Tidak ada satu manusia pun yang ingin dihina, ingin dinomorduakan. Berarti prinsip ekualitas kemarin itu, ruang lingkup ekualitas jalan. Tidak ada satu muridnya itu yang ingin dinomorduakan. Tidak ada satu anak didiknya itu yang ingin dihina oleh temannya. Gurunya harus bisa menyelesaikan persoalan. Nah, apalagi kalau gurunya yang sudah menomorduakan. Dari segi sikapnya, dia ke sini aja kelas kelompok ini nggak pernah disambangi, nggak pernah didatangi. Orang itu aja diajak komunikasi, yang lain tidak pernah diajak komunikasi. Ini kan tidak paham dengan hasil belajar. Saya poin-poin aja. Jadi lagi kan buah. Hari hujan. Jadi kemampuan mengembangkan evaluasi pembelajaran. Bisa nggak pengamatan itu menjadi unsur penilaian? Nah, harus begitu. Jadi dia ngajar, dia mengamati, hasil pengamatan itu merupakan pembelajaran atau penilaian yang tidak kalah penting nanti. Penilaian sikap, misalnya. Oh, waktu saya tadi masuk di menit sekian, beberapa orang begitu. Direkam pengamatan. Nah, itu salah satu contoh bahwa kompetensi pedagogik juga menentukan. Terlepas dari 4 kompetensi itu, maka untuk guru PAI saya ingatkan ada 2. Kalau lagi sholat duha, Pak, nggak boleh. Oke, nggak boleh lama-lama sholat duhanya. Ya, jadi gara-gara sholat duha sampai 8 rakaat atau 6 rakaat, pembelajarannya menjadi tertinggal. Misalnya ya cukup 2 rakaat. Atau lihat situasi. Nggak boleh dengan dalih begitu. Mengabaikan tugas wajib. Sholat sunat duha itu sunat, mengajar itu wajib. Nggak boleh dikalahkan yang wajib. Tapi kemudian saya tidak ingin mengatakan nggak boleh sholat sunat. Oh, salah lagi. Mau saya menganjurkan. Cuman lihat situasi. Kondisi. Yang paling penting adalah sebelum pembelajaran dimulai, biasakan. Mohon dulu kepada Allah. Itu bukti keikhlasan seorang guru. Ada aspek spiritualitas. Kenapa? Mengajar adalah ibadah, mengajar adalah berkah, mengajar untuk mencari rahmat Allah, mengajar untuk mengharapkan ridha Allah, mengajar untuk mencetak generasi muda yang Islam. Itu namanya kompetensi spiritualitas yang harus dimiliki. Meskipun sederhana pembelajaran itu di kelas,
Tapi karena gurunya ikhlas, matang lahir batin, insya Allah berkahnya jelas. Coba kiai-kiai itu, sederhana saja. Tidak harus medianya hebat-hebat, tidak harus metodenya bagus-bagus, bervariasi, tidak harus materinya tanda petik bahan ajar desain dan sebagainya. Tidak. Tapi materinya sederhana, cara menyampaikannya sederhana, tapi karena keikhlasan dia, ilmu itu berkah. Ya, banyak sekarang guru hebat, guru profesional itu yang tadi saya sebutkan. Hebat dalam hal media saja, hebat dalam hal materi, hebat dalam hal metode dan sebagainya saya sampaikan tadi, tapi kering spiritualitas. Mengapa? Sombongnya ada di situ, seakan-akan dialah yang paling hebat. Nah, kan kering namanya. Padahal jiwa dia dengan jiwa siswanya harus touching, harus menyentuh. Nah, kalau dia sendiri sudah seperti itu, gimana mau menyentuh jiwa siswa? Makanya saya bilang, kalian tidak usah berpikir kekinian. Hal-hal yang kita sampaikan itu diingat. Misalnya tadi pemilihan diksi, sederhana kiai-kiai itu. Kiai kampung itu sederhana. Kalau kiai-kiai kota lain lagi. Dan di kampung-kampung itu dengan pejuang-pejuangnya sebenarnya itu dengan kesederhanaannya, ketulusan dan keikhlasan yang mampu mencetak. Tapi kalau sudah penampilan yang diutamakan, wah akan beda berkah keilmuan. Berkah juga, cuman kualitas berkahnya berbeda. Namanya juga berkah. Berkah itu kan variabel. Variabel itu berarti konsep yang punya variasi nilai. Bisa tinggi, rendah, sedang. Bisa tidak ada, bisa ada. Begitu. Oke? Ada sekalian. Jadi kompetensi terakhir adalah kompetensi leadership. Jadi kemampuan profesionalitas guru PAI di sekolah itu tidak hanya diukur dari 5 kompetensi, tapi juga ada kompetensi tambahan yang disebut dengan kompetensi leadership. Mengapa ini saya ulang-ulang? Karena belajar itu pengulangan. Mungkin yang lama tidak nyambung, hari ini bisa nyambung, maka guru itu mengulang. Bahasanya kan ikro. Ikro saja tidak sekali. Ikro bismi rabbik. Baru ikro warabukal akram. 2 kali. Kenapa? Substansi dari belajar itu pengulangan, mengulang. Mengingatkan dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Jadi adik-adik sekalian, inti dari pembelajaran kita pada kesempatan pagi ini, ya, di sela-sela hujan nikmat, bagi sebagian orang melihatnya itu nikmat. Tadi hujan-hujan kan, basah-basah, tapi nikmat kan? Kayaknya adem gitu. Kalau niatnya mau sini, itu jaminannya sudah dia. Meskipun lambat, meskipun dingin, tapi rasanya adem, ya, nyaman begitu. Tidak ada terbeban. Itu namanya touching, itu namanya menyentuh, nyambung sudah. Tali silaturahim itu nyambung. Nah, jadi intinya adalah bahwa profesionalitas guru PAI ukurannya tidak sedikit. Ukurannya banyak. Nah, dari sekian banyak ukuran itu, belajarlah kita untuk memulai dari sisi spiritualitas. Perkaya dulu sisi spiritualitas. Dibingkai dengan sisi personalitas, kelola emosi, penjarakan nafsu itu, amarah itu, penjarakan kerangkeng unsur-unsur kebinatangan yang ada dalam diri kita itu,
teriak-teriak, marah, emosi, mencaci maki, seakan-akan dia yang paling hebat. Nah ini awalnya. Oke, jadi perkaya diri dengan kompetensi spiritualitas, bingkai dia dengan kompetensi personalitas, kepribadian. Tumbuhkan kemampuan berkomunikasi secara sosial. Nah, komunikasi sosial, komunikasi lisan maupun non lisan, tulisan maupun gestur yang digunakan. Oke, makanya saya bilang, kalau senyum di bibir itu gampang. Tapi penggunaan masker melatih kita agar senyum itu tidak hanya di bibir, tapi sampai ke mata. Itu yang asli. Kalau senyum di bibir mah bisa dibuang. Tapi kalau sudah senyum sampai di mata, itu asli. Oke, jadi kompetensi sosial. Nah, kompetensi pedagogik itu memang di kampus plus di in-service training, in-service education. Kompetensi profesional juga seperti itu. Tapi kompetensi yang lain itu perlu dikembangkan. Sendiri. Saya mau jadi sosok yang pandai dalam hal presentasi di kelas misalnya. Nah, itu harus disiapkan dari sekarang. Buka media. Bagaimana sih berkomunikasi yang baik itu? Apa yang harus dilakukan pertama kali? Contoh tadi itu, bagaimana membuka pelajaran, keterampilan membuka pelajaran. Anda harus mampu menggiring anak didik agar bisa masuk ke kelas, ke materi. Nah ini inti dari pembelajaran kita hari ini. Sebelum nanti insya Allah minggu depan kita mulai diskusi. Nanti materinya akan saya bagi, akan saya share dengan ada nanti yang sifatnya wawasan, ada yang sifatnya keterampilan. Karena kita bicara pengembangan dan etika profesional. Bagaimana menjadi guru profesional yang beretika, kan begitu. Tidak hanya hebat, tapi juga bijak itu, bijaksana itu yang juga penting. Jadi mungkin itu ya, sudah setengah jam, sudah 1 jam maksud saya di penggunaan apa ini Zoom-nya. Ya. Jadi adik-adik sudah cukup ya, sudah lumayan pulsanya. Sudah 1 jam pulsanya. Di kampus juga ternyata sudah mulai ada penekanan. Okay? Karena semua menggunakan. Oke, untuk yang di sana cukup. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Oke, belajar terus menjadi calon-calon guru PAI yang profesional dalam hal ini, khususnya dalam hal pembelajaran. Pelajari model-model pembelajaran, kuasai pendekatan-pendekatannya, ya. Kemudian bagaimana menerapkan metode-metode bervariasi, mendesain bahan ajar, plus memanfaatkan media. Karena sekarang ini, saya di sini dulu. Karena sekarang ini, pendidikan agama Islam di abad ini cirinya adalah 4C, ya kan? Critical thinking, gurunya harus bisa mengajak anak didik untuk berpikir kritis, kreativitas, berkolaborasi, kemudian berkomunikasi dengan baik. Kemudian yang kedua, harus memiliki kemampuan HOTS, berpikir tingkat tinggi, diawali dengan menganalisis, mengevaluasi, kemudian menciptakan sesuatu untuk HOTS-nya. Kemudian yang terakhir adalah membiasakan menggunakan menambah wawasan anak didik melalui digital literasi. Digital literasi pemanfaatan video-video yang ada hubungannya dengan materi agar literasi wawasan anak didik itu bertambah. Terima kasih untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya.
Bentar. Sudah, saya tutup ya. Terima kasih. Nge-lag gue. Parah.